Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggisa Luna, NIM 19 032 11 0039, kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai UMKM yang ada di kota saya, yaitu Kota Bojonegoro. Apa sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Kepo ya, langsung aja simak yuk pembahasan yang pertama. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu di sini saya mendatangi sebuah UMKM yang ada di sekitar lingkungan rumah saya, yaitu tempat produksi tahu. Nah, pada UMKM ini yaitu suatu usaha bisnis yang didirikan secara mandiri, yaitu bisnis tahu. Nah, untuk pebisnis tahu ini dia mendirikan pada tahun 2001. Jadi untuk saat ini sudah berumur sekitar 19 tahun. Untuk pendiri dari bisnis tahu ini yaitu atas nama Bapak Mustafa. Untuk bisnis ini dirancang atau dirakit mulai dari nol tanpa adanya bantuan atau investasi dari pihak manapun. Jadi perusahaan ini atau usaha bisnis tahu ini memang benar-benar dilakukan dengan modal yang dikeluarkan oleh pribadi. Pembahasan untuk usaha bisnis produksi tahu ini memang sudah didirikan sejak lama, yaitu sejak tahun 2001 yang sudah saya bilang tadi. Untuk penjualan tahu, produksi tahu ini pada umumnya dipasarkan ke pasar-pasar di kota, yaitu Kota Bojonegoro dan orangnya, dan pihak pengusaha ini juga memiliki pasar yang menjual khusus tahu milik pribadi. Jadi ada juga masyarakat sekitar yang seringkali membeli tahu tersebut langsung datang ke pabriknya, jadi tidak perlu ke pasar, karena perusahaan ini atau bisnis ini juga melayani jual beli langsung dari pihak pembisnis, pemilik perusahaan, yaitu Bapak Mustafa atau dengan istrinya dan anaknya, langsung dengan masyarakat sekitar. Untuk bentuk kepemilikan bisnis dari perusahaan atau usaha bisnis tahu ini memang benar-benar milik pribadi, yaitu dari Bapak Mustafa yang diturunkan dari kakeknya, jadi turun temurun. Nah, untuk bisnis kali ini bisnis tahu tersebut memiliki persaingan yang sangat ketat, karena pada umumnya di lingkungan desa ini itu memiliki pembisnis tahu yang cukup banyak. Jadi untuk lingkungan bisnis memiliki beberapa pesaing yang notabene sama-sama memproduksi tahu. Selanjutnya yaitu untuk struktur organisasi untuk UMKM ini masih tergolong kurang struktural, karena di dalam perusahaan tahu ini hanya memiliki satu pemimpin, yaitu yang memiliki bisnis, dan 5 karyawan yang pada umumnya digaji per hari atau bisa disebut dengan sistem kerja borongan. Nah, untuk manajemen dari perusahaan tersebut, mereka akan melakukan open recruitment atau membuka lowongan pekerjaan bagi setiap orang yang ingin bergabung bersamanya seperti menjadi karyawan. Itu mungkin sangat mudah, karena katanya jika ada salah satu pegawai yang tidak bisa hadir bekerja, itu akan melakukan open recruitment atau membuka lowongan untuk warga sekitar tersebut. Nah, di dalam sistem struktur organisasi bisnis tahu ini, mereka melakukan sistem bagi waktu atau shift, jadi bergantian. Nah, jadi di dalam struktur organisasi tersebut mereka tidak bekerja terus-menerus. Jadi misalkan 3 hari orang 5 karyawan itu sudah masuk. Nah, jadi hari berikutnya itu akan ada libur, jadi digantikan oleh beberapa karyawan yang lain. Jadi mereka tidak hanya memiliki 5 karyawan saja, jadi memiliki karyawan yang banyak, namun bergantian, yaitu shift 3 hari masuk, 1 hari libur. Nah, untuk bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan ini yaitu setiap ada pekerjaan atau pekerja yang libur, nah itu mereka memberikan peluang untuk masyarakat di sekitar untuk bergabung bersamanya dan belajar bagaimana cara membuat tahu. Nah, lalu untuk limbah pembuangan langsung dibuang
ke saluran yang sudah disediakan, dan ampas atau limbah yang lain seperti yang masih bisa digunakan kembali, misalnya ampas. Nah, ampas itu digunakan untuk para warga sekitar memberi makan ternaknya seperti sapi. Nah, itu juga bisa diperjualbelikan. Jadi, perusahaan tersebut tidak hanya menjual olahan tahu, yaitu tahu yang putih, tapi juga menjual berbagai limbah seperti ampasnya, karena juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari hewan-hewan ternak warga di sekitar tersebut. Untuk omset dari penjualan tahu ini sangat cukup besar. Nah, untuk 1 bulannya, untuk penghasilan yang ampas itu sudah dikontrak selama 1 tahun, yaitu yang per bulannya itu kalau jumlah kotornya itu sebanyak 6 juta, dan itu hanya untuk ampasnya saja, bukan untuk pemasukan dari penjualan tahu. Untuk penjualan tahu dari jumlah kotornya itu sekitar 105 juta. Bayangkan, itu sangat spektakuler. Untuk keuntungannya yang biasanya didapat oleh Pak Mustafa ini sekitar bersihnya ya, itu sekitar 88 juta rupiah. Sangat mengesankan ya. Mungkin baik itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin kali ini kita bisa menyimak bagaimana sih caranya membuat tahu olahan khusus dari perusahaan bisnis tersebut. Kepo ya? Langsung aja kita simak yuk di video selanjutnya. Proses pembuatan tahu dibantu dengan bahan bakar yaitu sekam yang berasal dari padi, dan dilakukan pemilihan kedelai sesuai kualitas yang baik dan dihancurkan menggunakan alat mesin pertanian yang sudah dipilih. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan air dan kain agar dapat memisahkan antara ampas dan sari kedelai yang dapat digunakan sebagai bahan utama dari tahu. Setelah itu akan dilakukan pengepresan atau percetakan dengan ukuran yang sudah biasa dilakukan oleh semua karyawan dari Bapak Mustafa tersebut. Setelah dilakukannya percetakan, tahu siap dimasukkan ke dalam baskom dan siap untuk dipasarkan dan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Halo, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana video tadi? Keren kan ya proses pembuatan dari tahu tersebut? Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.